Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang ada di Gereja Baptis Bethlehem. Semua usia anugerah yang di rumah dimanapun berada, kita pagi hari ini mengucap syukur dapat bertemu kembali di Natal tahun 2021 ini. Walaupun melalui online kita dapat merayakannya dan juga Tuhan melindungi kita. Sudah cukup lama kita bersusah payah karena pandemi, tapi Tuhan selalu menolong dan melindungi kita dan memberi kita semangat dan terus sehat. Tetap berserah penuh kepada Tuhan, sehat selalu. Dan juga kita mengucap syukur juga panitia ibadah dapat menolong kita untuk menjalankan acara ini dengan saat ini kita dapat bersama-sama menikmatinya. Terima kasih. Sebelum kita mulai acara kita pada hari ini merayakan Natal melalui online ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji hormat serta syukur kami ucapkan pada pagi hari ini. Kau dapat mempersatukan kami kembali di pagi hari ini bersama-sama berdoa, mengucap syukur atas berkat kasih Tuhan, pimpinan Tuhan kepada kami semua. Kau sudah menolong kami, melindungi kami, memberi kami perlindungan hanya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Dan juga terima kasih atas semua orang-orang yang dapat membantu kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Opa Oma semuanya, sehat-sehat ya. Senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan Opa Oma meskipun lewat YouTube. Kami berharap semuanya Opa dan Oma di rumah tetap sehat dan kuat dan tetap bersuka cita. Hari ini kita mau merayakan Natal bersama-sama dengan usia anugerah. Kita akan angkat satu buah pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Ayo Opa Oma semua, kita naikkan pujian ini, biarpun gunung-gunung beranjak. Kasih setia Tuhan tetap untuk kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Opa Oma, naikkan pujian ini sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Wah, Opa Oma sudah hebat sekali memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Tony Senduk. Dan kita akan menyiapkan hati kita dengan pujian yang akan dibawakan oleh perwakilan dari Usia Anugerah.
dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Damai sejahtera Natal bagi kita sekalian dan saudara-saudara juga. Camkanlah yang merdu, camkanlah yang bersu, damai bagi manusia, Allah datang di dunia. Bangsa sekalian marilah turut pada bernada, Yesus anak Allahim, lahirlah di Betlehem, takkan awal surga, hormat bagi sang raja. Kristus Tuhan juga, Dia Tuhan selamanya. Nama Dia dinanti, kini lahir di bumi. Yesus Allah yang insan, layaklah dilombakan, ingat serta manusia, Immanuel namanya, jangan lawan surga, hormat bagi sang raja, jangan lawan surga, hormat bagi sang raja, jangan lawan surga, hormat bagi sang raja, hormat bagi sang raja. Joy to the world, the Lord is come, and God is free and good. Let every heart prepare Him room, and heaven nature see, and heaven nature see, and heaven nature see. Dunia bersukalah, Tuhan telah datang. Hai sambutlah, Raja sudah, alam nyanyian, alam nyanyian, alam nyanyian. Hai dunia bersukalah, Raja datang.
bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Shalom, salam sejahtera bagi semua jemaat usia anugerah yang terkasih, yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Dia sungguh baik dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Demikian kepada seluruh jemaat usia anugerah yang terkasih, Tuhan hadir buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan mengasihi usia anugerah. Dia senantiasa hadir, ada, dan menjadi sobat yang setia di dalam kehidupan para usia anugerah. Kiranya di momen Natal hari ini kita sungguh-sungguh dapat menikmati hadirat Allah, dan bahkan kita bisa menikmati pesan Natal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dan pada kesempatan ini saya rindu memberikan beberapa hal penting berkaitan dengan pesan Natal bagi usia anugerah. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan pesan Natal. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam hidup kami, dan memberkati usia anugerah yang saat ini rindu Tuhan. Engkau hadir untuk memberkati jiwa mereka dalam kebenaran hari ini, sehingga mereka dipuaskan, dikuatkan, didampingi, dan sungguh-sungguh mengalami satu kehidupan yang berbahagia karena Allah Juru Selamat yang sungguh-sungguh memberkati mereka sekalian. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami bersyukur, dan urapi kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Nah, hari ini saya rindu menyampaikan beberapa pesan Natal kepada usia anugerah, supaya sungguh-sungguh dalam momen Natal ini kita dapat mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Kita dapat mengalami kebahagiaan di dalam Kristus, dan kita juga dapat mengalami pengharapan bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Tuhan menjanjikan apa yang kita perlukan untuk menjadi bagian di dalam hidup kita. Jangan lupa bahwa Dia adalah Allah yang setia dalam hidup kita. Makanya Dia menjadi sobat yang setia bagi kita kaum lansia. Amin. Kita semua adalah bagian yang indah dalam Tuhan. Dan hari ini saya memberi beberapa pesan Natal kepada kita. Yang pertama, pesan Natal untuk kaum lansia. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Firman Tuhan berkata begini, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ayat 11 bilang, telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi pesan yang pertama yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada jemaat kaum lansia yang terkasih, diberitahukan di dalam bagian ini adalah senantiasa kita berharap kepada Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi berharap kepada Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Siapa Sang Juru Selamat di sini? Firman Tuhan memberikan satu pengharapan yang pasti kepada kita. Sang Juru Selamat yang membawa keteguhan dan juga berkat dalam usia anugerah adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penyelamat. Karena Dia adalah pribadi yang diurapi untuk menolong dan menyertai semua usia anugerah. Jadi hari ini kita diingatkan bahwa ada harapan yang pasti yang Tuhan berikan kepada setiap usia anugerah. Harapannya ada di dalam Yesus Kristus. Seberat apapun, ya, sebesar apapun, dan seberapa dalam persoalan-persoalan, kesukaran atau kesulitan hidup yang mungkin kita hadapi, ya,
Yang mungkin kadang-kadang kita melihat bahwa di luar sana atau di depan kita gelap. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini bahwa hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus untuk saudara dan saya. Dia lahir untuk kaum lansia, untuk memberikan jaminan, pengharapan, penghiburan, kekuatan, dan sukacita bagi kaum lansia. Itulah sebabnya di sini kita melihat bahwa kepedulian dari Tuhan bagi kita, dia buktikan, dia datang ke dunia ini untuk memberikan kepastian harapan bahwa kita diselamatkan. Saya bersyukur kalau sampai hari ini usia anugerah sudah berjalan dengan luar biasa, dan di dalamnya ada orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia menjadi perlindungan yang indah di dalam kehidupan usia anugerah. Kiranya di dalam perayaan Natal usia anugerah kali ini menjadi momentum untuk pengharapan kita, ya, kembali didengungkan. Pengharapan kita kembali dialami. Pengharapan kita kembali dikobarkan dalam hidup kita, sehingga penantian kita kepada Yesus Kristus sungguh diberikan dan diberkati kepada kita. Yang kedua, saya ingin dan saya rindu kita melihat atau mendengarkan pesan Natal yang luar biasa dari firman Tuhan. Selain kita senantiasa berharap kepada Sang Juru Selamat yang dijanjikan, yang kedua, firman Tuhan bilang di sini di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7, dia berkata begini. Mari kita lihat 1 Petrus ayat 1 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Firman Tuhan bilang begini. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Dia bilang begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Luar biasa ya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Firman Tuhan bilang, hari ini Kristus Tuhan hadir di kota Daud. Ya, di sini dibilang kemurnian, memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang kedua, pesan yang penting yang perlu kita tahu dalam momen Natal ini adalah torehkan iman yang murni dalam keseharian kita. Torehkan iman yang murni dalam keseharian kita. Iman yang murni, ya, kita diingatkan di dalam bagian ini berkaitan dengan iman yang murni. Jadi iman yang murni di sini sungguh-sungguh menunjuk kepada apa yang kita yakini dan imani dalam Yesus Kristus. Ya, ini yang paling penting di sini, karena Yesus Kristus jauh lebih berharga, lebih mulia, dan lebih penting mau dibandingkan dengan kekayaan dunia ini. Dia jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa. Makanya ada gambaran di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7 adalah seperti emas, ya. Emas kalau di dalam bagian ini disampaikan bahwa dia diproses sedemikian rupa, ya. Proses sedemikian rupa, dan prosesnya itu sangat melelahkan, bahkan menguras tenaga yang banyak. Ini emas nih diproses. Tetapi ketika dia diproses, dia menjadi emas yang murni, emas yang luar biasa, enak dipandang, dan juga dapat dilihat dan menjadi keindahan dari semuanya. Itu emas. Makanya di sini dikatakan menjadi emas yang murni. Sama dengan kita. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka proses yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita untuk membawa hidup kita apa? Bertumbuh dalam Kristus, bertumbuh dalam kekekalan. Jadi kalau kita memiliki iman kepada Kristus, berarti kita menorehkan, ya, sesuatu yang indah untuk kita tularkan kepada keturunan kita, dan itu yang membawa kemuliaan dalam hidup kita. Amin. Jadi saya berharap dalam hidup kita hari ini kita diingatkan bahwa iman kepada Kristus lebih berharga
daripada apapun yang kita miliki. Torehan iman itu akan terlihat indah dan membawa kemuliaan bagi Tuhan ketika kita menularkan kepada keturunan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu usia anugerah di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem sudah menularkan itu. Berbahagialah, puji Tuhanlah, dan Tuhan memberkati kaum lansia. Amin. Terakhir, Alkitab memberitahu, selain di dalam firman Tuhan dikatakan kita harus senantiasa berharap kepada Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Yang kedua, kita menorehkan iman yang murni dalam keseharian kita. Dan yang terakhir, Matius pasal 5 ayat 9, dia berkata, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka adalah anak-anak Allah. Betul? Betul? Berbahagialah. Jadi yang ketiga adalah pesan Natal saya untuk kaum lansia, disampaikan dalam bagian ini adalah jadilah pembuat damai. Ya, kita yang menciptakan damai, bukan orang lain. Kita yang menciptakan damai, bukan benda-benda. Kita yang menciptakan damai, bukan kondisi dan situasi. Tetapi Alkitab bilang di sini, pembuat damai berarti kita dimintakan oleh Tuhan untuk menghadirkan damai. Menghadirkan damai berarti kita menciptakan suatu suasana yang indah yang dapat mempersatukan satu dengan yang lain. Apa yang dapat mempersatukan satu dengan yang lain? Kasih. Ya, kasih akan menolong kita untuk sungguh-sungguh dapat menikmati kehidupan yang indah dengan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, para kaum lansia yang terkasih? Betulkah apa yang dikatakan di dalam bagian ini? Kalau kita ada di dalam Kristus, kita harus menciptakan damai, menciptakan, membuat kasih bekerja seorang dengan yang lain. Betulkah? Kalau itu betul, maka benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena merekalah yang akan disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Luar biasa ya. Pertanyaannya buat kita, di mana kita dapat menghadirkan damai? Penting bagi kita. Di mana kita dapat menghadirkan damai? Firman Tuhan bilang di sini, kalau kita berbahagia, kita akan memancarkan damai ke orang lain. Di mana? Di dalam hidup kita. Mulai dari mana? Keluarga. Betul? Gereja kita, di mana telah menolong kita untuk bertumbuh dalam iman kepada Kristus, dan juga dalam dunia usaha pekerjaan kita dan pergaulan kita. Disitulah kita dapat membuat damai. Ya, kita dapat menghadirkan damai, karena itu adalah tugas anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya di momentum Natal ini, usia anugerah hari ini, menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai, yang mencipta atau membuat damai. Dan di Natal ini juga kita bergantung, bersandar kepada Sang Juru Selamat, tetapi juga menorehkan iman yang murni, yang tidak pernah tergoyahkan oleh apapun, untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat Hari Natal untuk kaum lansia yang terkasih. 25 Desember 2021 yang diadakan pada hari ini 17 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan kepada kaum lansia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Opa Oma, ayo kita responi firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ayo Opa Oma naikkan pujian ini kembali. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Hidup ini, hidup Opa Oma jadi berkat untuk anak cucu di sekitar. Amin. Nah, Opa Oma semua, firman Tuhan sudah kita dengarkan, pujian sudah kita naikkan. Hari ini ada satu penampilan yang spesial. Sebelumnya, ayo kita dengarkan ucapan selamat Natal dari beberapa rekan dari Usia Anugerah. Kami semua panitia Usia Anugerah mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021 kepada semua Usia Anugerah yang ada di Gereja Baptis Bethlehem. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Halo Opa dan Oma yang terkasih, saya di sini mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Semoga kita selalu dalam keadaan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan diberkati pada tahun berikutnya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Usia Anugerah GBI Bait Lahir dimanapun berada. Kami dari Panitia Usia Anugerah GBI Bait Lahir mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, Opa Oma, ucapan selamat Natal tadi meluapkan kegembiraan kita menyambut kelahiran dari Juru Selamat kita. Tidak ketinggalan ada pujian yang akan dinaikkan oleh perwakilan dari lansia dan ada hadiah istimewa dari cucu tercinta. Ada Kimberly yang akan menaikkan pujian lewat permainan pianonya.
Selamat Hari Natal Oma dan Opa, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Opa Oma sekalian, senang sekali ya tadi sudah mendengarkan perwakilan dari Usia Anugerah. Ada Tante Iyang memainkan piano, ada Kimberly yang memainkan piano juga. Wah, luar biasa berkatnya Tuhan. Hari ini kita bisa merasakan sukacita yang luar biasa dan kita tidak berlama-lama lagi. Kita harus menutup kebaktian ini dan saya mengundang Ibu Lisna untuk menutup kebaktian ini di dalam doa. Selamat siang, Oma Opa yang kekasih dalam Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kita semua bersyukur karena diberikan kesempatan untuk menyaksikan acara Natal di tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan akan memberkati Ibu dan Bapak, Oma dan Opa semuanya ini untuk mendapatkan berkat secara jasmani terlebih dan rohani. Walaupun kami dengan serba terkebatasan ini, tapi kita harus selalu mengucap syukur. Karena dalam firman-Mu dikatakan, berucap syukurlah dalam segala sesuatu. Marilah kita tutup dalam doa. Ya, mari kita sehati sepikir untuk datang kepada Engkau. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh ucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana Engkau berikan kesempatan untuk mengikuti Natal lansia ini, walaupun Tuhan dengan serba keterbatasan ini, walaupun kami juga Tuhan, udah saudara-saudara kami beberapa Tuhan panggil, tapi Tuhan berkati, biarlah para lansia, baik ketua, panitia, dan anggota kami lansia ini diberikan kesehatan yang baik daripada Tuhan, diberikan hikmat bijaksana makin bertambah-tambah, sukacitanya, damai sejahteranya, kebahagiaan, diberikan masa tua yang penuh dan sukacita. Terima kasih Tuhan, di mana firman yang Kau tanamkan bagi hati kami semua. Hamba juga Tuhan sehati dengan para lansia lainnya, rindu Tuhan untuk gereja kami makin dipulihkan dan hati kami makin tetap bersandar berseru kepada Engkau, hidup dan roh dan kebenaran, taat dan setia berkarakter Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Buat semua Opa, Omah di rumah, tetap bersukacita, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan biarlah damai sejahtera daripada Tuhan itu yang menyertai kita semua. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi Oma Opa.